Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minan sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa ma yudabbirul amr fasayakulunallah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tafsir ayat yang ke-31. Maksudnya, katakan kepada mereka yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mana dia sendiri tidak menurunkan hujah yang bisa dijadikan alasan atas mereka, pada tauhid rububiyah yang mereka akui atas tauhid uluhiyah yang mereka ingkari. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Dengan menurunkan rezeki dan langit dan mengeluarkan macam-macamnya dari bumi dan memudahkan sebab-sebabnya padanya. Amma yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Maksudnya, siapa yang menciptakan keduanya dan dia sekaligus pemiliknya? Keduanya disebut secara khusus untuk mengingatkan yang lebih utama dengan yang utama. Dan karena kemuliaan dan manfaatnya yang sempurna. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Seperti menumbuhkan bermacam-macam pohon dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Mengeluarkan orang mukmin dari kafir, burung dari telur dan lain-lain. Wa yukhrijal mayyita minal hayy. Dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup, kebalikan dari yang sebelumnya. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi? Ini mencakup seluruh bentuk pengaturan ilahiyah. Jika kamu menanyakan itu kepada mereka, fasayakulunallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Karena mereka mengakui semua itu, bahwa Allah tidak memiliki sekutu dalam segala hal tersebut. Fakul. Maka katakanlah kepada mereka sebagai pelaziman argumentasimu, afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Apakah demi Allah kamu mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya tanpa sekutu baginya dan membuang-buang sekutu-sekutu dan rob-rob lain yang kamu sembah selain Allah? Ayat yang ke-32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa'anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Tafsir ayat yang ke-32. Fadzalikum, maka zat yang demikian itu yang menyifati dirinya dengan sifat yang disebutkan Allahu Rabbukum. Itulah Allah Rabbmu. Yakni yang dipertuhankan lagi disembah, yang dipuji, yang melindungi semua makhluk dengan nikmatnya, dia adalah Al-Haqqu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Karena Allah yang memegang hak penciptaan dan pengaturan terhadap segala sesuatu. Tidak ada satu nikmat pun pada manusia melainkan darinya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Dia.
Tidak ada yang menolak keburukan kecuali Dia, pemilik Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna, yang agung lagi mulia dan terpuji. Fa'anna tusrafun, maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran, dari penghambaan kepada zat yang sifatnya demikian, kepada penghambaan kepada yang tidak memiliki dari keberadaannya kecuali ketiadaan, tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat, mudarat, kematian, kehidupan, dan kebangkitan, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki sekutu dari segi manapun, dan tidak ada syafaat di sisinya kecuali dengan izin darinya. Ayat yang ke-33. Kadzalika haqqat kalimatur rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum yu'minun. Demikianlah telah tetap kalimat hukuman Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Tafsir ayat yang ke-33. Celakalah orang yang menyekutukan sesuatu dengannya. Binasalah orang yang kafir kepadanya. Mereka kehilangan akal setelah kehilangan agama, bahkan kehilangan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu Allah berfirman, Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap kalimat hukuman Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Setelah Allah menunjukkan kepada mereka ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang gamblang yang cukup menjadi pelajaran bagi ulil albab, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi alam semesta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.